Beastmaster, bab 191 sampai dengan 192. Bab 191 di mana mahasiswa yang jernih dan bodoh. Saat Qiao Bai kembali, yang dilihatnya adalah seekor burung gagak kecil yang tengah memeluknya erat-erat. Xiao Wu, tolak pertunjukan binatang peliharaan. Jangan biarkan hewan peliharaan merawat anak-anak. Xiao Wu hampir meringkuk menjadi bola dan mendekap dalam pelukan Qiao Bai. Ayong dan Ayun menatap gagak kecil yang meringkuk patuh di pelukan Qiao Bai, membiarkan Qiao Bai mengelus bulunya dengan penuh kerinduan di mata mereka. Kerinduan itu hampir terlihat di mata kedua anak itu. Ayong dan Ayun, kemarilah. Su Wenyu merasa tak berdaya melihat dari samping. Kedua anak itu sudah setengah dewasa, dan hampir menjadi anak nakal jika tidak hati-hati. Selama itu bukan makhluk gaib liar, mereka berani menyentuhnya dan ingin menyentuhnya. Terlebih lagi, kedua anak itu mengenal Qiao Bai, jadi mereka lebih santai saat bergaul satu sama lain. Ini tidak benar, dia tidak disukai oleh Xiao Wu. Kamu belum pernah lihat hewan peliharaan kakak sebelumnya. Su Wenyu bercerita tentang pertemuan kedua anaknya dengan Qiao Bai di forum online. Jika Su Wenyu harus mengevaluasinya, hanya ada dua kata, sembrono. Siapa tahu orang yang Anda temui adalah orang baik. Ada orang jahat di dunia ini. Sekalipun pertemuan itu diadakan di wilayah mereka sendiri, suasana dan situasi di kota Hongtu sehari yang lalu, jika sesuatu benar-benar terjadi. Su Wenyu masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika memikirkannya. Namun dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Karena hilangnya dia, kedua anak itu mengambil risiko dan melakukan hal-hal yang tidak aman. Tapi bulu burung Big Brother menjadi sangat tampan. Ya, lebih besar dari sebelumnya. Lebih megah lagi. Saat Ayun dan Ayong berbicara, mata mereka yang cerah dan bersinar tidak pernah meninggalkan Xiao Wu. Su Wenyu terdiam saat mendengar ini. Apakah ada yang berubah pada burung ini? Su Wenyu langsung teringat pada Qiao Bai yang tak sadarkan diri dan hewan peliharaan di tubuhnya yang penampakannya tak terlihat jelas, tetapi jelas tidak biasa. Apakah ini yang dimaksud? Memikirkan hal ini, mata Su Wenyu tanpa sadar tertuju pada Xiao Wu dan menatapnya dengan saksama. Qiao Bai memperhatikan mata Su Wenyu. Mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Ayong dan Ayun, Qiao Bai mendesah dalam hati, tetapi tidak terlalu terganggu. Bagaimanapun, sejak tadi malam setelah melihat penampilan baru Xiao Wu, Qiao Bai sudah punya beberapa ide tentang masalah ini. Perubahan pada Xiao Wu tidak dapat disembunyikan. Ada lebih dari satu atau dua orang yang mengenal Xiao Wu. Profesor Qiao Bai, apakah hewan peliharaan Anda berevolusi di alam rahasia? Su Wenyu berpikir sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menunjuk Xiao Wu. Lalu dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum malu, karena saat itu kita berada di ruangan kecil yang gelap itu. Aku juga sepertinya melihat hewan peliharaan Profesor Qiao Bai bersinar. Kapan itu berevolusi? Su Wenyu tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun, tetapi di hadapan Qiao Bai, orang aslinya, dia tetap menceritakan apa yang dilihatnya dan apa yang dirasanya agak tidak biasa. Qiao Bai meliriknya dan berkata dengan tenang, "Ini bukan evolusi. Wujud Xiao Wu saat ini sudah merupakan wujud terakhirnya. Hanya saja burung gagak kecil itu belum tumbuh sepenuhnya. Ia masih dalam tahap pertumbuhan. Begitu ia bersentuhan dengan energi atau sumber daya yang sesuai, ia akan mulai tumbuh pesat." Qiao Bai menjawab dengan serius. Pertanyaannya adalah, tidak ada satupun kebohongan. Periode pertumbuhan, energi dan sumber daya yang tepat, terus tumbuh. Setiap barang sangat konsisten dengan kondisi Xiao Wu yang sebenarnya. Sumber daya inilah yang bisa dia akses. Qiao Bai melihat ransel yang di bawahnya dari tanah terlarang berupa tanah merah di samping tempat tidur. Karena identitas Qiao Bai sebagai profesor hewan peliharaan, Jundu dan yang lainnya tidak melakukan investigasi menyeluruh atau menginterogasi Qiao Bai setelah menyelamatkannya. Mereka baru mengembalikan semua barang pribadi Qiao Bai setelah memastikan Qiao Bai aman.
ditata rapi di bangsal. Hanya, jika Su Wenyu tidak datang, Qiao Bai pasti sudah meminta seseorang. Dia mengeluarkan mineral merah yang telah dijatuhkannya dari ranselnya. Ini dia. Qiao Bai mengeluarkan sepotong mineral merah seukuran setengah telapak tangannya dan meletakkannya di depan Su Wenyu. Sebenarnya aku juga ingin bertanya, apa ini? Tidak perlu berpura-pura, Qiao Bai benar-benar merasa bingung. Apa ini? Biji merah, kristal batu merah, redstone dan tanah liat merah sudah pasti tidak mungkin. Su Wenyu yang mengira dirinya sangat mengenal daerah tanah merah terlarang dan mengetahui segala sumber daya di sana seperti punggung tangannya, tiba-tiba menjadi bingung saat melihat mineral merah ini. Bolehkah aku mengambilnya dan melihatnya? Su Wenyu bertanya pada Qiao Bai terlebih dahulu. Memikirkan perasaan mengisi kembali energi saat memegang mineral merah. Qiao Bai mengangguk setuju. Anda harus mencobanya. Di kota Hongtu, Qiao Bai tidak dapat menemukan siapapun yang lebih cocok daripada Su Wenyu untuk saat ini. Karena hubungan antara Ayun dan Ayong, Qiao Bai dan Su Wenyu menjalin hubungan yang harmonis dan bersahabat. Dengan izin Qiao Bai, Su Wenyu mengulurkan tangan dan mengambil mineral merah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, memeriksanya berulang kali. Qiao Bai juga memperhatikan ekspresi Su Wenyu, tidak melewatkan satu detail pun atau getaran bulu matanya. Setelah memastikan berulang kali bahwa Su Wenyu tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau takjub, Qiao Bai yakin bahwa pihak lain seharusnya tidak merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. Jika tidak seorang pun akan mampu mengalaminya untuk pertama kalinya tanpa menunjukkan kelainan apapun. Su Wenyu benar-benar tidak merasakannya. Setelah berulang kali memeriksa mineral merah di tangannya, Su Wenyu menggelengkan kepalanya dan meletakkannya. Memang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sambil berbicara, Su Wenyu menyalakan telepon genggamnya, mengedipkannya beberapa kali, membuka album foto dan meletakkannya di depan Qiao Bai. Foto-foto ini menunjukkan biji merah dan kristal batu merah dengan kualitas tertinggi yang pernah saya lihat. Balik halaman, yang di belakang adalah biji merah dan kristal batu merah yang lebih umum. Mengenai batu merah dan tanah merah, sama seperti Qiao Bai yang tidak pernah mempertimbangkannya, Su Wenyu juga tidak pernah mempertimbangkannya sama sekali. Bentuknya berbeda. Qiao Bai menatap foto-foto itu. Saya benar-benar mengalami apa artinya tidak tahu sampai Anda melihatnya, dan saya terkejut dengan perbandingan itu. Mineral merah yang diambil Qiao Bai begitu terang dan berwarna pekat sehingga tampak seperti batu rubi. Jika tidak diceritakan, warnanya bahkan tidak akan bisa dibedakan dari aslinya. Tentu, jika dijual sebagai batu rubi, harganya tentu tidak akan setinggi jika dijual sebagai sumber daya. Tapi biji merah dan kristal batu merah dalam gambar. Bagaimana cara mengatakannya? Biji merah itu sedikit mirip dengan mineral merah yang diambil Qiao Bai, hanya sedikit. Perbedaan terbesarnya adalah transparansi. Mineral merah yang diambil Qiao Bai memiliki kemurnian dan transparansi yang sangat tinggi. Ketika Anda memegangnya di tangan Anda dapat samar-samar melihat sidik jari atau telapak tangan di bawahnya. Namun biji merah berbeda. Meskipun juga berwarna merah, warnanya bukan merah terang seperti mineral merah. Warnanya lebih seperti merah darah, yang telah mengering dan menggumpal selama bertahun-tahun. Teksturnya di tangan lebih menyerupai batu daripada permata. Sejujurnya, kristal batu merah lebih menyerupai batu permata daripada biji merah. Tetapi bagian dalamnya terlalu keruh, dengan kapas, benang sutra, dan kotoran berbintik-bintik, membuat kristal batu merah itu tampak seperti permata berkualitas rendah. Melihat ini, Qiao Bai menyentuh dagunya. Jadi ini sumber daya istimewa yang belum pernah muncul di tanah terlarang tanah merah sebelumnya. Tanya Qiao Bai dengan nada ragu. Su Wenyu mengonfirmasikannya, benar sekali. Belum pernah melihat itu sebelumnya. Lagi pula, Su Wenyu mencari nafkah di daerah tanah merah terlarang, jadi dia bisa yakin dengan situasi ini. Hewan peliharaanmu menggunakan energi ini lalu tumbuh.
Su Wenyu mengganti kata berkembang yang hendak keluar dari mulutnya menjadi tumbuh. Qiao Bai mengangguk tanpa rasa bersalah. Kanan. Itu saja. Itu benar. Apa? Proyeksi gagak emas berkaki 3. Tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Su Wenyu tidak terlalu memikirkannya. Baginya, penjelasan Qiao Bai masuk akal. Satu-satunya hal yang sedikit mengejutkannya adalah, Profesor Qiao Bai, Anda benar-benar berani. Dalam situasi seperti itu, menghadapi sumber daya yang bahkan tidak Anda ketahui. Beraninya Anda membiarkan hewan peliharaan Anda menggunakannya. Meskipun dikatakan bahwa kekayaan dan kehormatan dicapai melalui risiko. Namun siapa yang tidak ingin lebih aman? Qiao Bai merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku sebenarnya juga sedikit khawatir. Awalnya aku mengira itu biji merah atau kristal batu merah, lalu Xiao Wu menunjukkan sedikit keinginan untuk itu. Xiao Wu segera mulai meronta dalam pelukan Qiao Bai. Tunggu, mengapa burung disalahkan lagi? Apa hubungannya ini dengan burung? Jelas tidak ada hubungannya dengan itu. Qiao Bai mengulurkan tangan dan mengusap punggung Xiao Wu beberapa kali. Berkomunikasilah dengan Xiao Wu di dalam hatimu. Tenang, Xiao Wu, pangkat. Melihat interaksi antara Qiao Bai dan Xiao Wu, Su Wenyu tidak dapat menahan senyum tipis di wajahnya. Jika sebelumnya Su Wenyu sempat ragu dengan perkataan Qiao Bai, mengira Qiao Bai tengah menyembunyikan sesuatu, hanya saja dia tidak ingin mengatakannya. Setelah melihat lelaki dan burung itu berinteraksi dengan cara genit, itu seperti seorang ayah yang merawat putrinya yang sedang kesal. Su Wenyu, yang memiliki seorang saudara laki-laki yang tidak peduli dan seorang saudara perempuan yang terkadang peduli dan terkadang tidak, langsung menempatkan dirinya dalam situasi tersebut. Sebagai seorang Beastmaster, Qiao Bai cukup menyayangi hewan peliharaannya. Mengapa? Mustahil. Semua orang dalam masalah. Saya mengerti, saya sangat mengerti. Untungnya, hasilnya bagus. Profesor Qiao Bai, hewan peliharaanmu pasti akan sangat kuat saat dewasa nanti, kata Su Wenyu penuh doa. Qiao Bai tidak berusaha menyembunyikan percakapan antara dia dan Su Wenyu. Su Wenyu juga menebak isi pikiran Qiao Bai dari jawaban-jawabannya yang konsisten. Ia akan menjawab dengan sopan ketika ditanya, tetapi akan menolak jika menyangkut masalah pribadi. Segera, Qiao Bai tidak perlu menjelaskannya untuk kedua kalinya, karena apa yang ditemuinya di tanah terlarang berupa tanah merah langsung menyebar. Termasuk pertumbuhan Xiao Wu. Semuanya dijelaskan secara masuk akal dan sempurna. Melalui kekuatan imajinasi yang dahsyat, orang-orang ini menyelesaikan proses persuasi diri. Qiao Bai menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Lihat, tidak perlu berbohong sama sekali, sudah selesai. Tidak dapat dipungkiri bahwa status sosialnya juga menjadi faktor kemudahannya. Sepertinya aku masih perlu mempelajari evolusi hewan peliharaan dengan saksama setelah kembali, dan berusaha menjadi peneliti. Tingkat pertama sesegera mungkin, gumam Qiao Bai. Status sosial telah membaik, maka dia akan bisa bersenang-senang lebih baik. Batuk-batuk, Anda tidak bisa mengatakan hal ini begitu saja. Setelah tinggal 2 hari di rumah sakit, Qiao Bai dipulangkan dengan lancar dan kesehatannya tidak bisa lebih baik lagi. Ning Ruxue, Nona Hui, dan Presiden baru Aliansi Penjinak Binatang Kota Bumi Merah, Yuke, semuanya datang untuk menemui Qiao Bai. Dua yang pertama hanya peduli pada Qiao Bai. Yang terakhir datang untuk berdagang dengan Qiao Bai dengan tulus. Profesor Qiao Bai, bisakah Anda memberi kami beberapa mineral merah yang Anda temukan di area tanah merah terlarang? Yuke menatap Qiao Bai dengan serius dan berkata, setelah mendengar bahwa Qiao Bai telah menemukan sumber daya baru yang mirip dengan biji merah di alam rahasia tanah merah, Yuke selalu ingin datang dan menemui Qiao Bai. Ngomong-ngomong, bicarakan dengan Qiao Bai tentang beberapa kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, karena situasi di kota Hongtu dan Yancheng baru saja kembali normal, tanah terlarang Hongtu masih diblokade untuk sementara waktu, dan Yoke memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dia sangat sibuk.
Jika dia tidak terbiasa menangani banyak dokumen, Yuke merasa dia tidak akan mampu mempertahankan posisi ini. Dia mengalaminya lagi. Si Kang sangat senang memilikinya sebagai asisten. Namun, ia masih belum menemukan asisten yang memuaskannya. Yoke sudah mempertimbangkan apakah akan merekrut rekannya. Pekerjaannya cukup cocok, tapi itu semua untuk masa mendatang. Yang lebih dikhawatirkannya sekarang adalah sumber daya yang dibawa Qiao Bai. Kalau memang benar-benar sebanding dengan biji merah atau kristal batu merah, atau bahkan mirip dengan batu merah, maka akan mampu membantu kota bumi merah yang baru saja mengalami hantaman hebat untuk bangkit dari kesulitannya saat ini. Setelah melihat mineral merah yang dikeluarkan oleh Qiao Bai, mata Yuke berbinar. Meskipun energi yang terkandung di dalamnya belum terdeteksi, penggunaan spesifik sumber daya ini belum ditentukan. Tetapi Anda dapat mengatakan dengan pasti, barang bagus. Ini pasti hal yang bagus. Deteksi. Energi hangat itu dapat dirasakan hanya dengan menyentuhnya. Dia tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak. Qiao Bai, saya tidak membawa banyak, hanya sekitar selusin. Dan kebanyakan dari mereka relatif kecil. Yang ini cukup besar, jadi mungkin tidak akan banyak membantu Anda, Ketua Serikat. Wajar jika Anda memiliki hal-hal baik dalam pikiran Anda. Namun, untuk berkontribusi begitu banyak, merasa kasihan, mustahil, hal-hal yang tidak ada. Sebelum Yoke sempat berbicara, Qiao Bai mengeluarkan Xiao Wuti lagi. Dan hewan peliharaanku dapat tumbuh dengan cepat setelah menyerap energi di dalamnya, jadi tidak perlu mengatakan sisanya. Yoke langsung mengerti apa yang dimaksud Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum. Bukan tidak mungkin untuk mengalokasikan sedikit dana untuk kota Hongtu. Apakah akan menolak tawaran tersebut atau tidak tergantung pada seberapa tulus kota Hongtu. Melebih-lebihkan nilainya. Tunjukkan perhatian. Inilah dasar untuk meminta harga selangit. Yoke. Seberkas cahaya terpantul pada kacamata Yoke. Dia menatap Qiao Bai, yang jelas-jelas masih remaja, dan merasa seolah-olah hatinya berdarah. Mengapa? Mengapa anak muda sekarang begitu licik? Di mana mahasiswa yang cerdas dan bodoh seperti yang Anda janjikan? Oh, Qiao Bai bukan lagi seorang mahasiswa. Profesor Qiao Bai adalah orang yang suka bersosialisasi. Bab 192 Masalah umum di antara para jenius. Kecemerlangan seorang jenius tak bisa disembunyikan. Setelah percakapan yang menyenangkan, keduanya menunjukkan ekspresi puas. Senang bekerja dengan Anda, Qiao Bai tersenyum. Kamu lucu. Lucu sekali, aku bahkan tidak bisa tertawa. Tarik napas dalam-dalam. Yoke sudah memikirkan bagaimana ia ingin bekerja sama sejak awal. Akan lebih baik jika ia bisa menurunkan harga semaksimal mungkin. Jika itu tidak memungkinkan, ia akan memberikan harga yang wajar saja. Ia telah mencapai titik ini selangkah demi selangkah. Lihatlah kesepakatan antara dua orang. Dia hanya memberikan keuntungan saja. Sejumlah besar sumber daya dengan berbagai atribut diberikan. Satu-satunya hal yang membuat Yoke merasa beruntung adalah bahwa aliansi penjinak binatang kota bumi merah cukup kaya. Jika tidak, dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Qiao Bai. Untungnya, pada akhirnya dia juga mendapat sejumlah dan ukuran mineral merah dari Qiao Bai, satu besar dan dua kecil. Seharusnya itu sudah cukup penelitiannya, bukan? Yoke berpikir dengan ragu. Lalu dia menarik napas dalam-dalam lagi. Tidak, perlu diteliti. Selama masih ada secercah kemungkinan, mineral merah ini bisa dijadikan produk unggulan baru di wilayah terlarang Tanah Merah. Meskipun Qiao Bai tidak mengetahui pikiran Yoke dengan jelas, setidaknya dia memiliki gambaran kasar tentangnya. Diam-diam dia menyalakan lilin di hatinya untuk presiden baru aliansi penjinak binatang kota bumi merah. Bukannya dia sengaja ingin menipunya atau semacamnya. Tapi, saya harus mengatakan sebelumnya bahwa mineral merah ini mungkin hanya dapat ditemukan di dekat pegunungan luar angkasa khusus itu. Qiao Bai tidak menyembunyikan pengalamannya dari orang lain, jadi Yuke secara alami mengerti apa yang dia bicarakan.
Tidak apa-apa. Yoke melambaikan tangannya dan dengan hati-hati mengumpulkan 3 mineral merah itu. Asalkan kita bisa memastikan bahwa benda itu sangat bermanfaat dan memang ditemukan di area tanah merah terlarang, itu sudah cukup. Mendengarkan kata-kata tulus Qiao Bai, Yoke akhirnya menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Qiao Bai, oke, memahami. Sebenarnya dia tidak mau mengerti jalan pikiran para pengusaha yang tidak bertanggung jawab itu. Kamu cukup sibuk di sini. Ning Ruxue menatap Yoke yang wajahnya memerah, yang mendapatkan apa yang diinginkannya dan meninggalkan bangsal Qiao Bai dengan semangat tinggi. Ia masuk dan berkata sambil tersenyum. Qiao Bai melambaikan tangannya, itu hanya kerja sama biasa, tidak ada yang serius. Ning Ruxue. Bagi kebanyakan orang, sungguh keterlaluan bahwa Qiao Bai, seorang profesor hewan peliharaan, dapat bekerja sama dengan presiden aliansi yang baru diangkat di kota Hongtu. Tetapi Ning Ruxue tidak datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Kamu hampir sembuh sekarang. Kamu bisa pergi kapan saja. Dia datang untuk memberitahu Qiao Bai. Sebelumnya, kota Hongtu diblokir dan sulit untuk masuk dan keluar. Sekarang akhirnya kembali normal. Ning Ruxue takut Qiao Bai akan terburu-buru kembali, jadi dia datang untuk memberitahunya sesuatu. Tanpa diduga, ekspresi Qiao Bai terlihat sangat tenang, dan dia tidak tampak cemas sama sekali. Ning Ruxue, tidak, apakah kamu lupa sesuatu? Qiao Bai juga menatap Ning Ruxue dengan tatapan bingung. Apakah ada? Qiao Bai berkedip. Aku tidak punya masalah akhir-akhir ini, kan? Kata Qiao Bai dengan ekspresi tercerahkan. Sebelum Ning Ruxue sempat merasa lega, dia mendengar Qiao Bai terus berbicara. Aku ingat sekarang, kompetisi resmi untuk kompetisi perawatan makhluk luar biasa sepertinya akan segera dimulai, kan? Qiao Bai mengangguk dan berkata, aku punya teman yang ingin berpartisipasi, dan aku berjanji untuk menontonnya. Tanpa diduga, seluruh urusan Legiun keempat dan urusan di kota Hongtu memakan waktu hampir sebulan. Saya rasa saya tidak akan bisa lolos ke babak penyisihan. Saya tidak tahu apakah Lin Weiwei telah memasuki kompetisi resmi. Ning Ruxue terdiam lagi. Ada suasana canggung di udara. Tentu, Qiao Bai sendiri tidak merasakan suasana khusus ini sama sekali. Apa? Canggung. Dia tidak malu sama sekali. Ia bahkan merasa kondisi dirinya saat ini sudah sangat baik, amat sangat baik, dan tidak bisa lebih baik lagi. Anda dapat bersiap memanggil Lightyear Dragon Knight kapan saja lalu pulang. Petik 2. Kau benar-benar tidak peduli dengan urusanmu sendiri. Ning Ruxue mendesah tak berdaya, apa kau lupa kalau upacara penghargaanmu kurang dari sebulan lagi? Qiao Bai tertegun sejenak. Kemudian dia benar-benar menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Saya ingat sekarang, penghargaan pendatang baru. Qiao Bai mengangguk, tetapi perubahan pada ekspresinya tidak lebih menarik daripada kegembiraan yang dirasakannya ketika ia mengingat bahwa temannya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ning Ruxue merasa tidak berdaya saat melihat Qiao Bai seperti ini. Apa yang harus dikatakan? Tanyakan saja padanya apa yang harus dikatakan ketika menghadapi Qiao Bai seperti itu. Persiapkan dengan baik, setidaknya pikirkan pidato penerimaanmu terlebih dahulu, saran Ning Ruxue dengan sangat tulus. Mata Qiao Bai sekali lagi menampakkan kebingungan dan keheranan yang besar. Pidato, pemenang penghargaan. Apa itu? Kenapa ada pidato penerimaan? Bukankah setelah hadiah dan sertifikat dibagikan, masalahnya selesai? Mendengarkan kata-kata Qiao Bai, Ning Ruxue benar-benar merasa tercekik kali ini. Meskipun, Profesor Qiao Bai, apakah Anda tidak mengenal penghargaan Profesor Hewan Peliharaan baru keluarga Dai? Qiao Bai menatap Ning Ruxue dengan tatapan yang berkata, ini tidak wajar. Ning Ruxue mengerutkan bibirnya. Tutup mata Anda dan buka lagi. Jangan marah, jangan marah. Apa yang membuatmu marah? Bukankah ini hal yang sangat normal? Ini bukan hari pertama dia tahu seperti apa Qiao Bai. Paling-paling, dia hanya merasa jalan pikiran Qiao Bai terkadang terlalu aneh.
Tetapi kebanyakan orang jenius memiliki berbagai macam kebiasaan buruk. Seseorang seperti Qiao Bai seharusnya dianggap normal. Setidaknya Qiao Bai sangat normal hampir sepanjang waktu. Setelah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri, ekspresi Ning Ruxue kembali acuh tak acuh. Kebaikan. Tidak terkejut sama sekali. Namun dia tetap menjelaskan prosesnya kepada Qiao Bai secara rinci. Hanya sedikit Beastmaster yang bisa menerima penghargaan ini. Meskipun penghargaan ini ada, Profesor Hewan Peliharaan Binatang yang sesuai tidak dipilih setiap tahun. Jika tidak ada kandidat yang cocok dan dapat memuaskan para juri, penghargaan tersebut dapat diabaikan begitu saja. Sama seperti sebelum kamu, ada beberapa bayi berturut-turut. Upacara penganugerahan Profesor Hewan Peliharaan baru Dai akan berlangsung megah. Akan ada setidaknya 100 jurnalis yang meliput acara tersebut, dan prosedur yang diperlukan tidak akan terlewatkan. Setelah memikirkannya, Ning Ruxue masih tidak memberitahu Qiao Bai. Pada upacara penghargaan, Qiao Bai akan dipromosikan menjadi peneliti tingkat kedua. Qiao Bai peduli adalah hal yang wajar. Meninggalkan sedikit kejutan untuk Qiao Bai adalah masalah lain. Qiao Bai, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Ruxue, menyentuh dagunya setelah mendengar ini, kedengarannya agak merepotkan. Ning Ruxue tidak lagi ingin berkomunikasi dengan Qiao Bai. Disayangkan, membayangkan Qiao Bai tidak tahu apa-apa, tidak punya persiapan, dan menghadiri upacara penghargaan dengan sikap seperti ini. Asfiksia. Ning Ruxue merasa tercekik terlebih dahulu. Benar. Sementara Ning Ruxue masih mempertimbangkan apakah akan mengganti topik pembicaraan, Qiao Bai sudah mengambil inisiatif. Apa sebenarnya yang terjadi dengan gunung di tanah terlarang bertanah merah itu? Bukannya Qiao Bai tidak bertanya sebelumnya. Sebenarnya Qiao Bai yang baru mengingat. Ini, melalui malaikat Qiao Bai menjadi sangat jelas tentang arti sebenarnya dari gunung tersebut. Masalahnya adalah Qiao Bai mungkin tidak mengetahuinya, dan orang normal manapun akan penasaran seandainya mereka menjumpai sesuatu seperti dunia rahasia sungguhan, bukan? Saya lupa bertanya sebelumnya. Saya juga belum menemukan orang yang cocok untuk bertanya. Dengan adanya Ning Ruxue di sini, Qiao Bai tidak perlu merepotkan dua orang dengan hal yang sama. Ning Ruxue sudah lama menduga Qiao Bai akan bertanya, tapi dia tidak menyangka Qiao Bai akan bertanya saat ini. Setelah berpikir sejenak, Ning Ruxue akhirnya menyampaikan berita yang telah ia persiapkan sejak lama. Sebenarnya, kami juga tidak tahu banyak tentang kondisi pegunungan itu. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi memang ada preseden untuk area terlarang yang berisi dimensi lain atau alam rahasia. Kalian bisa memahami ini sebagai fakta bahwa dulunya ada makhluk-makhluk luar biasa yang sangat kuat di tanah terlarang ini. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, energi yang mereka lepaskan sebelum kematian mereka bahkan mampu menghancurkan ruang dan waktu, membentuk dimensi baru. Kondisi dalam ruang yang terbentuk juga sangat istimewa. Ning Ruxue berhenti sejenak di sini. Kini setelah terungkap, Qiao Bai tahu segalanya. Sebelum tanah terlarang tanah merah muncul, hanya ada dua tempat terlarang dengan rahasia tersembunyi di negara ini. Kami telah menemukan pola salah satunya. Tempat itu terbuka setiap 10 tahun sekali. Tempat itu berisi banyak sumber daya khusus, dan hanya tersisa 2 tahun lagi hingga pembukaan berikutnya. Yang satunya lagi cukup berbahaya. Aturan spesifiknya belum ditemukan. Area terlarang tempat alam rahasia itu berada juga telah ditandai sebagai berisiko tinggi. Mendengarkan kata-kata Ning Ruxue, Qiao Bai langsung teringat pada kesepakatan yang dibuatnya dengan Youke sebelumnya. Kerja bagus, kehilangan. Pantas saja dia meminta harga selangit. Youke akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Tanyakan saja mengapa godaan sebesar itu muncul di salah satu petak tanah kecil kita. Siapa yang tidak bisa dipindahkan? Meskipun ada 2 tempat rahasia di negara ini, hanya satu yang telah dieksplorasi sepenuhnya, dan lainnya masih relatif berbahaya. Namun selama masih ada manfaatnya, akan ada banyak orang yang tergoda dan datang untuk mendapatkannya.
Jika aku tahu bahwa alam rahasia itu berisi sumber daya yang lebih berharga daripada biji merah. Qiao Bai, hei, menyesali. Saya ingin menelepon Presiden Youke kembali untuk menegosiasikan ulang harganya. Ning Ruxue melihat ekspresi penyesalan Qiao Bai, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Kebaikan. Dengan kata lain, apakah ada perbedaan besar antara dia dan generasi muda saat ini dalam hal membeli atas nama orang lain? Kalau tidak, mengapa dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Qiao Bai? Tidak tinggal lama di Red Earth City. Setelah memastikan masalahnya selesai, Qiao Bai langsung memesan penunggang naga tahun cahaya tercepat dan kembali ke kota Ny dengan kecepatan kilat. Ya, Qiao Bai tidak kembali ke Universitas Bluebird, ia kembali ke kota Ny. Setelah berjalan-jalan di luar, aku merasa rumah masih yang terbaik, kata Qiao Bai tulus. Di dunia ini, Qiao Bai tidak memiliki keluarga, dan dia tidak pernah menganggap kota Ny sebagai kampung halamannya sebelumnya. Baik kota New York maupun kota Jinyang, tampaknya kota-kota itu memiliki arti yang sama bagi Qiao Bai. Tetapi setelah menyelesaikan begitu banyak hal, ketika tiba saatnya untuk pulang, tempat pertama yang dipikirkan Qiao Bai adalah kota New York. Dia punya rumah sendiri di sini. Sebuah lembaga penelitian tersendiri, tim Anda sendiri, dan kenangan pertama. Setelah secara singkat mengungkapkan perasaannya tentang kehidupan, Qiao Bai dengan tegas kembali ke kota Ny. Orang-orang yang paling bahagia dengan kembalinya Qiao Bai adalah para peneliti ilmiah di laboratorium Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, Anda akhirnya kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah ada pekerjaan baru untuk kita? Beberapa orang bergegas keluar dan mengepung Qiao Bai. Semua orang menatap Qiao Bai dengan mata berbinar, dan kata-kata mereka penuh dengan keinginan dan harapan untuk pekerjaan itu. Qiao Bai, tidak, apakah Anda yakin orang-orang ini baik-baik saja? Para peneliti di sekitar Qiao Bai berkata, tidak masalah. Seharusnya tidak ada masalah. Hari-hari ketika Profesor Qiao Bai pergi, tanpa pekerjaan, tanpa penelitian, dan tanpa rute evolusi baru yang harus dibuktikan, sungguh membosankan. Saya tidak merasa nyaman dengan gaji ini. Secara khusus, internet dibanjiri dengan legenda yang terkait dengan Qiao Bai. Lihatlah Qiao Bai, yang sudah menjadi peneliti tingkat ketiga tetapi masih bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan menyelesaikan berbagai tugas sulit. Dan lihatlah mereka, yang menghabiskan hari-harinya duduk di laboratorium tanpa melakukan apapun, menerima gaji yang diberikan Qiao Bai. Tiba-tiba saya merasa sangat bersalah. Qiao Bai memahami logika mereka. Bukannya tidak ada alasan sama sekali. Jangan khawatir, kalian akan sibuk suatu hari nanti. Qiao Bai melambaikan tangannya. Kebetulan aku akan tinggal di New York City beberapa hari lagi, jadi pasti ada pekerjaan untuk kalian. Setelah mendengar ini, alih-alih menunjukkan ekspresi apapun yang menunjukkan bahwa mereka dieksploitasi, semua orang mengangguk berulang kali. Oke. Profesor Qiao Bai memberi perintah dengan santai, dan mereka akan menyerang kemanapun dia tunjuk, memastikan bahwa tugas yang diberikan oleh Profesor Qiao Bai tidak akan tertunda sama sekali. Kemudian Qiao Bai berbalik dan melihat Cheng Liang dan seorang wanita asing di lembaga penelitiannya. Qiao Bai berkedip dan menatap Cheng Liang. Cheng Liang menatap Qiao Bai dengan antusias, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menyapa Qiao Bai. Mengenal satu sama lain secara pribadi adalah satu hal, dan mengenal satu sama lain secara bawahan di tempat kerja adalah hal yang berbeda. Bahkan jika aku benar-benar ingin mengobrol dengan Qiao Bai, sekarang belum waktunya. Setelah mengobrol sebentar dengan para peneliti, Qiao Bai berjalan menuju ruang tamunya. An Qing menatap punggung Qiao Bai yang menjauh, dengan ekspresi termenung di matanya. Profesor Qiao Bai sungguh luar biasa, kata An Qing dari lubuk hatinya. Cheng Liang mengangguk panik, benar sekali. Jadi bergabung dengan laboratorium Profesor Qiao Bai adalah pilihan terbaik. An Qing terdiam selama 2 detik. Bukan itu masalahnya, bukan.
Profesor itu begitu berkuasa sehingga tidak ada ruang bagi orang seperti mereka untuk tampil. Tapi, An Qing memikirkan rumor di internet yang berhubungan dengan Qiao Bai. Ia tidak tahu apakah itu fakta atau berita yang dilebih-lebihkan, dan tiba-tiba ia mengerti. Mengapa orang asing menargetkan Profesor Qiao Bai? Kecemerlangan seorang jenius tidak akan pernah bisa disembunyikan.